Materi pada hari ini adalah persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial. Jadi bedanya dengan persamaan diferensial biasa itu dari variabel bebasnya, ya. Variabel bebasnya lebih dari satu buah. Nah, misal kalau di aplikasi teknik kimia ya, saya kasih contoh itu variabel bebasnya waktu dan jarak X misalkan. Nah, waktu dan jarak X, lalu variabel terikatnya adalah temperatur. Nah, itu udah kategori persamaan diferensial parsial, gitu ya. Oh, yang lalu-lalu, yang di minggu-minggu yang lalu, itu kita punya ada sistem persamaan diferensial biasa, begitu ya. Nah, kalau sistem persamaan diferensial biasa, variabel terikatnya itu ada banyak, lebih dari satu, tetapi variabel bebasnya hanya satu buah. Contoh, untuk yang persoalan yang pernah diselesaikan menggunakan MATLAB ya, dan ditugaskan, itu dia variabel terikatnya adalah kalau nggak salah konsentrasi ya, konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi C, dan seterusnya ya, ada banyak konsentrasi di situ. Jadi ada lebih dari satu buah variabel terikat, tetapi variabel bebasnya hanya satu, yaitu waktu di situ. Nah, penyelesaian antara dua buah jenis persamaan diferensial ini berbeda, ya. Jadi kalau secara analitik saja, saya kasih gambaran secara analitik, penyelesaian persamaan diferensial parsial itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan persamaan diferensial biasa, dan biasanya juga sangat tergantung kasusnya gitu. Jadi ada kasus-kasus tertentu metodenya lain dengan kasus yang lainnya gitu. Nah, maka penyelesaian persoalan diferensial parsial, persamaan diferensial parsial dengan menggunakan metode analitik itu menyulitkan sebetulnya, ya, tidak praktis, tidak praktis. Tapi memang kalau untuk kebutuhan riset atau akademisi gitu ya, itu biasanya dibutuhkan juga. Cuman kalau untuk keperluan aplikasi problem solving ya, kita katakan problem solving kan biasanya membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat ya. Yang penting angkanya akurat gitu ya, dapat hasil cepat, orang bisa menerima itu ketimbang pakai persamaan diferensial, pakai solusi analitik untuk persamaan diferensial parsial, itu bisa lama waktunya dan juga belum tentu bisa menghasilkan jawaban gitu, karena ada persamaan-persamaan tertentu yang memang nggak bisa gitu ya. Saya kasih contoh persamaan diferensial parsial yang belum bisa diselesaikan secara analitik itu persamaan Navier-Stokes. Mungkin yang pernah ngambil teknik kimia, yang di S1-nya teknik kimia pernah ingat dulu ya, ada persamaan Navier-Stokes. Nah, itu sampai sekarang itu belum ada yang bisa menyelesaikan secara analitik persamaan diferensial parsialnya. Tetapi kalau solusi secara numeriknya sudah diperoleh sejak zaman komputasi udah berkembang gitu, sudah kita dapat solusinya kayak gitu ya. Nah, bahkan disayembarakan ya, bisa di googling, persamaan Navier-Stokes itu disayembarakan, hadiahnya jutaan dolar kalau bisa menyelesaikan secara analitik. Oke, tapi kan kita bukan saintis seperti itu ya, kita engineer kan. Nah, maka di sini kita coba untuk membahas bagaimana solusi menggunakan metode numerik. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu kita yang paling gampang dulu ya. Jadi ada 3 semua metode yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya hari ini. Jadi yang pertama itu menggunakan metode langsung aplikasi di MATLAB. Jadi saya punya persamaan diferensial parsial, saya punya fungsi di MATLAB, namanya itu, kita masih pakai MATLAB ya, belum pakai FlexPDA. Minggu depan insya Allah kita pakai FlexPDA. Jadi namanya itu, saya jarang pakai fungsi yang ini. Nah, namanya PD PDPE, sorry, salah berarti tulisan saya. PDE, partial differential equation ya, PDPE. P-nya apa ya? Gitu. Biasanya orang nyebutnya PDE ya kalau dalam bahasa Inggris, partial differential equation. Tapi di MATLAB namanya PDPE. PDP, ya, fungsinya namanya PDP. Nah, coba sekarang kita buka dulu MATLAB-nya. Silahkan dibuka MATLAB-nya. Saya akan share MATLAB saya. Nah, udah kelihatan MATLAB saya? Sudah, Pak.
Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek dulu ya di MATLAB-nya apakah ada fungsi PDPE. Caranya pakai help, kemudian PDPE. Oh, nggak ada ya saya. Bentar, bentar. Hmm, kalau nggak ada kita nggak bisa pakai software ini. PDPE, bener. PDEPE, sorry. Salah ngetik. PDEPE. Help PDEPE. Nah, gini. Help PDEPE. Jadi nama fungsi yang bisa menyelesaikan atau rutin ya, rutin. Kita katakan rutin saja. Rutin yang nanti bisa menyelesaikan persamaan diferensial parsial itu namanya PDE PE. Nah, dengan rutin ini hampir mirip seperti F0, F-solve dalam menyelesaikan persamaan tak linear ya, atau sistem persamaan tak linear. Nah, di sini kita atau kalau di persamaan diferensial biasa ini mirip dengan OD23, ordinary differential equation 23 yang kemarin ya, yang pernah kita bahas, atau OD45 atau OD15S itu sama juga untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, kalau yang persamaan diferensial parsial kita menggunakan PDE PE gitu ya. Oke. Udah dicek? Ada semua ya? PDE PE. Jadi kalau diketikkan di MATLAB itu muncul keterangan ini. Kalau kalau tidak ada berarti MATLAB-nya tidak support untuk fungsi PDEPE ini, gitu ya. Oke, dicek dulu. Nah, oke, saya sambil sambil ngecek sambil saya jelaskan lagi ya. Jadi misal gini, saya akan jelaskan satu persoalan saja langsung ya supaya bisa dipahami apa maksudnya persamaan diferensial parsial itu. Jadi misalkan gini, saya punya suatu lembaran plastik ya. Nah, lembaran plastik ini tebalnya 1 cm. Lalu dia mula-mula temperaturnya 25 derajat Celcius. Nah, dia diletakkan di antara pelat panas, yang temperaturnya 120 derajat Celcius. Nah, diketahui massa jenisnya, kemudian konduktivitas termalnya juga diketahui, dan kalor jenisnya juga diketahui. Kalau kita modelkan secara matematis untuk konduksi dalam keadaan tak tunak, jadi ini dari temperatur 25 mau dinaikkan sampai temperatur berapa kita kita nanti cek gitu ya. Tapi mau dinaikkan artinya temperaturnya berubah sepanjang waktu. Nah, kalau kondisi berubah sepanjang waktu itu kategorinya adalah unsteady state, ya, kondisi tidak tunak atau kondisi dinamik atau kondisi ada satu lagi istilahnya yang sering dipakai, jarang dipakai, cuman ada satu istilah lagi yang populer itu kondisi tidak tunak unsteady state dan kondisi dinamik ya. Jadi dia kondisi di mana variabel terikat bisa temperatur, konsentrasi, kecepatan selalu berubah terhadap waktu. Nah, contohnya di sini kita ingin mengkaji bagaimana perubahan temperatur terhadap waktu ya, terhadap waktu. Tebalnya 1 cm, kemudian dipanaskan dari kedua sisi, temperaturnya 120 derajat Celcius di sisi sebelah kiri, sebelah kanan itu 120 derajat Celcius. Nah, kalau kita modelkan dengan persamaan raca energi, nanti kita dapatkan persamaan seperti ini. Jadi alfa dikali do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan do T di sini temperatur per do T kecil, yaitu waktu. Nah, kalau kita perhatikan suku yang sebelah kiri, ini sebetulnya suku perpindahan panas secara konduksi. Di sini ada K per rho CP ya. Alfa itu adalah K dibagi rho dikali CP. Jadi kalau kalau saya tuliskan lebih lengkapnya ini di sini aja yang bawah ini. Nah, ini lebih enak nih nulis menjelaskan dari sini. Jadi K, rumus yang ini K do kuadrat T per do X kuadrat, ini dia menjelaskan perpindahan panas secara konduksi yang diturunkan dari hukum Fourier ya, dari hukum Fourier. Nanti pelajaran ini bagi yang belum pernah mendapatkan peristiwa perpindahan akan disampaikan di semester depan ya. Jadi sementara apa kita dapat rumusnya saja dulu, nanti diselesaikan secara numerik begitu saja. Asal usulnya dari mana nanti dijelaskan di
semester depan. Nah, kemudian yang sebelah kanannya sama dengan rho Cp do temperatur per do T, ini suku menjelaskan mengenai bagaimana akumulasi panas. Akumulasi panas yang terjadi di material plastik yang tebalnya hanya 1 cm itu. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat perubahan temperatur itu hanya terjadi terhadap variabel X sekaligus terhadap variabel waktu. Jadi artinya kalau dari segi geometri atau koordinat ini satu dimensi, hanya ke arah X saja. Ya, hanya ke arah X. Padahal kan kalau geometri kalau kita lihat ruang itu kan berarti 3 dimensi. Dan ini kan plastik sebetulnya geometrinya ruangan ya, tapi karena dia tipis bisa kita anggap sebagai satu dimensi saja gitu ya, sebagai satu dimensi saja. Nah, ini kita punya nilai batas sesuai dengan persoalan yang tadi diterangkan bahwa dia dipanaskan pada ujung kiri temperaturnya 120 dan pada ujung kanan temperaturnya 120 pula. Nah, artinya apa? Artinya temperatur di sebelah kiri, yaitu pada saat X sama dengan 0 cm, dia akan selalu 120 karena nempel langsung atau bersentuhan langsung dengan pemanas. Begitu ya. Kecuali pada T sama dengan 0. Kalau pada T sama dengan 0 itu seragam semuanya 25 derajat Celcius. Sesaat setelah dinyalakan pemanasnya, maka yang nempel langsung ke pemanas, kita anggap pemanasnya langsung nyampe ke temperatur 120. Ya, maka itu si temperatur plastik akan langsung mencapai temperatur 120 pada X sama dengan 0. Sementara untuk yang di ujung sebelah kanan, pada X sama dengan 1 cm, kan tebalnya 1 cm ya, tebal si plastiknya. Dia temperaturnya 120 derajat Celcius, karena dipanaskan juga di sebelah kanannya. Gitu ya. Kayak ini harga K, konstanta konduktivitas termalnya, kemudian ini adalah densitasnya, dan kapasitas panas dari si plastik. Nah, kita juga punya nilai awal, jadi punya nilai batas 2, ya, sesuai ya. Kita punya persamaan diferensial orde 2, kemudian di sini ada 2 nilai batas, begitu. Maka ini bisa menyelesaikan orde 2-nya ini, gitu. Pas dengan, seperti yang kemarin ya, kalau di persamaan diferensial biasa, kalau saya punya satu buah persamaan diferensial biasa tunggal, orde 1 maksudnya, maka kita hanya butuh satu buah nilai awal atau satu buah nilai batas sebetulnya. Nah, ini juga sama. Kalau orde 2 yang di sini, yang untuk T terhadap X-nya, berarti butuh 2 nilai batas. Sementara untuk yang do temperatur terhadap do waktu, maka itu butuh satu nilai awal. Nah, nilai awalnya adalah ini, yaitu pada saat temperatur, pada saat waktu sama dengan 0, ya ini salah nih pengetikannya. Pada saat waktu sama dengan 0, jadi T sama dengan 0, itu temperaturnya 25 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, ini kita dapatkan temperaturnya, kita punya data seperti ini, 25 derajat Celcius. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan PDPE di MATLAB tadi. Nah, ini saya sudah buatkan rutinnya. Nah, ini rutinnya seperti ini. Jadi, pertama, kita harus definisikan dulu fungsi dari si persamaan diferensial parsialnya ya. Saya namakan fungsinya PDPB, persamaan diferensial parsial. Nah, ini kita masukkan variabel bebasnya adalah X, kemudian T, ini variabel bebas ya, X dan T kecil. Lalu U itu di sini variabel terikatnya. Dalam hal ini U ini representatif dari representasi dari temperatur ya, U itu. Nah, jadi dU per dx itu adalah turunan pertama dari temperatur begitu. Jadi dituliskan seperti ini. Kalau U-nya sendiri bebas, sebetulnya boleh juga pakai T besar karena MATLAB itu dia bisa membedakan antara huruf kapital dengan huruf kecil. Tapi di sini saya pakai U saja ya, supaya lebih terang gitu. Nah, maka kita tuliskan dulu di sini K sama dengan 0,13, kemudian rho, densitas ini ya, saya nggak punya, di MATLAB tidak ada simbol densitas, jadi pakai
tulisan saja RHO, atau mau pakai P juga boleh, gitu. Sama dengan 900, tuliskan. Lalu CP 1670 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, si alfa ini kita definisikan sebagai K dibagi rho dibagi CP. Nah, ini kita buat ke dalam satuan cm kuadrat per menit ya. Supaya nanti si kan tadi si tebal plastiknya kan dalam satuan sentimeter. Jadi nanti kita tidak perlu lagi mengubah satuan sentimeternya. Tetap seperti itu. Tapi kalau yang K rho CP ini nggak ada masalah seperti ini karena temperatur kan pakai delta T ya. Kalau pakai delta T, satuan Celcius, delta T Celcius dengan satuan delta T Kelvin itu sama. Kemudian ini meter kubik nanti akan saling menghilangkan. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang alfanya ini perlu dijadikan sentimeter kuadrat per menit. Atau kalau bingung, kalau misalkan mau dibuat seragam semuanya dijadikan satuan SI juga boleh, tidak apa-apa. Jadi semua SI, yang plastik yang tadi juga dijadikan tidak dalam bentuk sentimeter tapi dalam bentuk apa meter misalkan kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi ini kita simpan dengan nama PDPB setelah tentu ini harus didefinisikan ininya ya. C sama dengan 1/alfa. C itu 1/alfa ini sudah jadi apa ya namanya? Nulisnya harus seperti ini, harus 1/alfa kayak gitu. Udah ada rumusnya di si MATLAB itu. Kemudian F itu sama dengan du dx yaitu turunan pertamanya dan S sama dengan 0. Kalau tidak ada apa-apa di persamaan ini, persamaan awalnya kan mana tadi? Nah ini ya, ini kosongan gitu, tidak ada plus bla 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 gitu, maka kita bisa isikan S-nya sama dengan 0 ya. Dan untuk setelah itu fungsinya kita simpan dengan nama PDPB ini, kemudian kita definisikan nilai awalnya. Nah, nilai awalnya kita definisikan dengan di editor yang baru. Jadi kita bikin dalam bentuk fungsi lagi, function, kemudian U0 ya, sama dengan NA. Nanti ini akan menjadi nama dari file nilai awal kita. NA dalam kurung X ya. Di sini variabelnya itu X. Kemudian U0-nya didefinisikan 25 derajat Celcius. Jadi pada X berapapun itu si temperaturnya 25 derajat Celcius pada saat T sama dengan pada saat waktu sama dengan 0. Mula-mulanya 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita definisikan nilai batasnya ya. Nilai batasnya ini function ini PL, QL, L itu untuk left, R itu untuk right. Jadi kita menuliskannya harus seperti ini. PL, QL, PR besar, QR besar sama dengan NB, XL, UL, XR besar, UR, T. Nah, nulisnya juga harus seperti ini. PL sama dengan UL dikurangi 120. Jadi kalau misalkan persoalannya persis sama dengan yang kita hadapi tadi, ya, misalkan untuk kasusnya perpindahan massa, tapi apa namanya seperti tadi mirip persamanya hanya dirubah saja temperaturnya jadi konsentrasi gitu. Maka kalau misalkan dia nilai batasnya ada baik di kiri maupun di kanannya, maka tinggal dituliskan gini UL dikurangi nilai batasnya gitu. Jadi 120 ini nilai batas sebelah kiri left, kemudian QL-nya dibuat 0 dan yang PR-nya ini adalah nilai batas yang di sebelah kanannya UR min 120. Nah, oke. Kemudian setelah selesai mendefinisikan nilai batasnya, baru kita lakukan untuk eksekusinya. Nah, eksekusinya itu dengan mendefinisikan tebalnya, tentu tebal plastiknya kita bikin L sama dengan 1 cm. Nah, di sini X sama dengan line space 0 sampai 1,20. Itu artinya 0 sampai 1, kemudian dibagi 20. Jadi intervalnya nanti jadi delta X-nya 1/20, jadi 0,05 cm. Jadi setelah 0, nanti akan dievaluasi 0,05, 0,1, 0,15, dan seterusnya sampai ke angka 1. Gitu ya, 20 itu jumlah pembagiannya. Dan untuk yang T, waktu, kalau tadi terhadap X, yang T itu
kita bikin sampai 10 menit di sini. Sampai 10 menit, kita ingin tahu bagaimana perubahan temperatur sampai 10 menit. Dan ini dibagi intervalnya 20 juga. Jadi apa? 0 sampai 10 1/2 berarti ya. 10. 10-nya kan kalau tadi kan 1/20. Kalau sekarang 10/20. Jadi setengah menit per setengah menit. Jadi 0, setengah, 1 menit, 1,5 menit, dan seterusnya sampai ke angka 10 menit. Jadi gunanya lean space itu untuk mendefinisikan eh, mendefinisikan variabel bebas kita. Kan kalau variabel bebas suka-suka kita ya, mau sampai berapa jaraknya, mau sampai berapa waktunya. Dalam hal ini jarak sebetulnya ya tidak suka-suka juga sih, karena kan dibatasi oleh sistem ya. Sistem kita adalah plastik tebalnya dari 0 sampai dengan 1 cm. Tetapi kalau dalam matematika sebetulnya bisa di luar itu, tapi kan kita nggak bisa keluar dari sistem yang sedang kita hadapi ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya di sini M-nya dibuat sama dengan 0 ya. Ini juga eh, apa cara penulisannya dituliskan saja M sama dengan 0. Kalau rumusnya seperti tadi, sebetulnya ada penjelasannya lebih rinci. Nanti saya tampilkan. Kemudian solusinya itu tinggal dipanggil pakai fungsi yang akan menyelesaikan persamaan diferensial parsialnya itu pakai PDE PE ya. Seperti tadi yang saya cek di command window, dicek help PDE PE. Kalau ada berarti fungsi itu bisa kita pakai ini ya yang di command window saya, help PDE PE. Oh, ternyata ada. Keterangannya adalah solve initially boundary value problems for parabolic elliptic PDS ya, in one dimension. Jadi khusus untuk satu dimensi, kemudian initial boundary value problem, dan jenis PDE-nya juga yang parabolic elliptic. Ada banyak macam-macam jenis PDE. Oke. Nah, terus ini cuma gambar saja ya, penggambarannya bagaimana gitu. Oke, sekarang kita akan ketikkan di MATLAB ya. Saya akan buat, eh, saya sandingkan aja ya, biar bisa kelihatan dua layar sekaligus. Ya, seperti ini. Ya, pertama kita bikin fungsinya dulu ya. Function, silakan sambil dicoba mungkin ya. Jadi C, F, S, sama dengan, itu kita copy dulu aja biar bisa running dulu. Nah, gini. Simpan dengan namanya sama PDPB ya. Oke. Kemudian kita running dulu aja biar 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 tahu dulu ya. Nanti kalau mau nyoba biar uh, saya kasihkan filenya saja. Kemudian ini simpan dengan NA. Lalu yang nilai batasnya ini namanya NB, dan satu lagi untuk file pengeksekusinya satu lagi ini ya. Oke. Nah, ini kasih nama dengan run, siapa yang di run, PDPB berarti ya, run PDPB. Oke, kita jalankan. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kita analisis hasilnya, kita analisis hasilnya dulu ya. Ini 1 sampai 10 itu waktu. Yang sumbu Y ini waktu dari 0 sampai 10 menit. Kemudian sumbu X itu jarak atau tebal dari si plastik dari posisi 0 sampai posisi 1 cm. Jadi yang 0 ini menunjukkan posisi sebelah kiri, yang satu posisi sebelah kanan. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat, maka ini yang warna warna ini menunjukkan temperatur ya, temperatur dari si material plastik. Yang paling putih di atas ini menunjukkan angka 120 derajat Celcius. Sementara yang warna hitam paling bawah itu menunjukkan angka 25 derajat Celcius. Karena yang paling rendah temperaturnya adalah pada saat nilai awal, yaitu 25 derajat Celcius, belum diapa-apakan, belum dipanaskan maksudnya. Dan yang paling tinggi adalah temperatur
di ujung kiri dan ujung kanan, yaitu 120 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat si plastik ini, nah kan kelihatan ya, pada saat waktu 10 menit ini udah hampir seragam, temperaturnya mendekati 120 derajat Celcius. Ya, di waktu 10 menit, paling bawah ini nih, ini 10 menit. Untuk sepanjang atau setebal plastik tadi, itu menunjukkan angka hampir 120 derajat Celcius. Lebih tepatnya di command window-nya ada 119,45, 119,544, dan semakin mendekati ke posisi pemanas sebelah kanan ataupun sebelah kiri, maka temperaturnya semakin besar dan akhirnya mencapai 120 untuk plastik yang menempel langsung di pemanas heater 120 derajat Celcius tersebut, baik yang kiri maupun yang kanan. Sementara yang pada saat waktu katakanlah 1 menit di sini, kita lihat yang 1 menit. Yang ini 1 menit. Nah, yang 1 menit ini kelihatan lebih jelas gradasi warnanya ya. Artinya pada posisi di tengah ini posisi temperaturnya masih belum panas, ya kan, masih jauh dari pemanas dan waktunya masih 1 menit, sehingga kelihatan sekali yang tengah masih dingin, semakin mendekati ke arah pemanas baik di kiri maupun di kanan itu menunjukkan angka temperatur 120 derajat Celcius. Begitu ya. Oke. Jadi ini hasilnya. Sementara ini sampai sini dulu untuk teknisnya biar nanti kita bisa sama-sama mengerjakan lagi. Cuman untuk maksud saya di sini menyelesaikan persoalan ini bisa bisa dimengerti mungkin ya. Atau kalau yang belum paham apa gitu bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan di sini. Silakan. Pak Teguh mau nanya Pak. Silakan. Dengan siapa, Pak? Yunus Pak. Oh, Pak Yunus ya. Pak Yunus, gimana Pak Yunus? Nah, Pak itu penentuan warna itu dari mana tadi Pak ya? Dia bisa Oke. warna hitam, merah, kuning, Kalau warna dia dari otomatis. ya dari MATLAB-nya. Tapi kita tuliskan di sini color map kayak gini ya, color map, Oh kemudian gitu. hot. Ya, di situ nanti dia akan Color memberikan bar. warnanya secara otomatis kayak gitu. Dan di X sini itu color bar hitam berarti ya? Hah? X itu yang variabel bebas tebal si Oh, plastiknya. T itu yang oke. waktu ya. Ini bisa kita kasih legendnya sebetulnya kalau mau dikasih legend. Gitu ya. Oke, ada Ya. lagi? Enggak, dia definisi hitamnya pakai apa tadi Pak? Kalau hitam, hitam itu Enggak, kan color bar. enggak, enggak, kita color bar itu yang ini, yang bar sepanjang sebelah kanan ini, ya dari temperatur 30 sampai 120. Jadi Oh, dia tidak mendefinisikan warna yang color bar itu, oh, bukan berarti instruksi dia mendefinisikan. dari dia sendiri berarti ya, dari MATLAB-nya yang Ya, udah ngatur gitu Pak betul. ya? Betul, sudah Oh, iya. otomatis Oke, sudah. oke, oke. Ya. Oke Pak, makasih Oke. Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin?